Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini kita akan bahas nih guys, kenapa ya perut kita tuh bunyi saat kita lapar. Nah, buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh dong di-subscribe, di-like, di komen-komen, dan di-share. Terus juga kalau misalnya kalian mau dengerin di Spotify, kalian search aja Kamek Cerita ya guys ya. Jadi kalian bisa dengerin sambil tidur, sambil nyetir gitu. Jadi langsung aja kita mulai ya. Pernah nggak nih, kamu tuh sedang berada di ruangan yang sangat hening? Mungkin saat ujian, saat rapat penting, saat presentasi di depan kelas, atau bahkan saat sedang ngobrol dengan seseorang yang kamu suka. Lalu tiba-tiba grok-grok. Perutmu tuh berbunyi cukup keras sampai orang lain bisa mendengarkannya. Dan yang membuat aneh, biasanya suara itu muncul justru saat suasana sedang sunyi. Jadi kamu tuh langsung berpikir, aduh, malu banget nih. Padahal sebenarnya hampir semua orang pernah mengalaminya. Namun, pernah nggak kamu bertanya, kenapa ya perut bisa berbunyi? Apa yang sebenarnya bergerak di dalam sana? Apakah itu tanda bahwa perut benar-benar kosong atau tanda bahwa tubuh sedang meminta makanan? Dan kenapa nih? Kadang perut tetap berbunyi meskipun kita sudah makan banyak. Ternyata, suara yang selama ini kita anggap sepele itu adalah bagian dari sistem pencernaan yang sangat aktif dan bekerja hampir tanpa henti selama kita hidup. Nah, di bab pertama nih, kita akan bahas suara itu bukan berasal dari perut kosong. Jadi salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa suara perut muncul karena lambung kosong lalu bergesekan dengan dirinya sendiri. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Di dalam tubuh kita selalu ada banyak hal yang bergerak. Ada cairan pencernaan, ada udara yang masuk saat kita makan, minum, atau berbicara, ada sisa makanan yang sedang diproses, dan ada otot-otot saluran pencernaan yang terus berkontraksi untuk memindahkan semua isi tersebut dari satu bagian ke bagian lainnya. Ketika udara dan cairan bergerak melalui saluran pencernaan, mereka menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian terdengar sebagai suara perut. Dalam dunia medis, suara ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu borborygmi. Jadi, sebenarnya suara perut itu bukan muncul karena perut kosong, melainkan karena ada aktivitas yang sedang berlangsung di dalam sistem pencernaan. Di bab kedua, kita akan bahas sistem pencernaan tidak pernah benar-benar berhenti. Banyak orang membayangkan bahwa lambung hanya bekerja saat kita sedang makan. Padahal kenyataannya, sistem pencernaan adalah salah satu sistem paling sibuk di tubuh manusia. Bahkan saat kamu tidur, lambung dan usus tetap bekerja. Saat kamu sedang duduk diam nih ya, mereka tetap bekerja. Dan saat kamu tidak makan selama berjam-jam, mereka tetap bekerja. Karena tubuh harus memastikan makanan yang masuk sebelum sudah diproses dengan benar. Nutrisi harus diserap, sisa makanan harus dipindahkan, cairan pencernaan harus diproduksi. Semua proses ini membutuhkan gerakan otot yang terus berlangsung. Dan setiap gerakan tersebut berpotensi menghasilkan suara. Artinya, bahkan ketika kamu merasa tidak sedang melakukan apa-apa di dalam tubuhmu, sebenarnya itu sedang terjadi aktivitas yang sangat kompleks. Lalu di bab ketiga, kita akan bahas saat lapar tubuh menyalakan mode bersih-bersih. Nah, inilah alasan kenapa suara perut sering terdengar saat lapar. Ketika tubuh tidak menerima makanan selama beberapa jam, sistem pencernaan memasuki fase khusus yang disebut Migrating Motor Complex atau MMC. Sederhananya, ini adalah program pembersihan otomatis milik tubuh. Karena tidak ada makanan baru yang masuk, lambung dan usus mulai membersihkan sisa-sisa makanan yang mungkin masih tertinggal di saluran pencernaan. Mereka melakukan kontraksi yang lebih kuat dan lebih teratur untuk menyapu semua sisa tersebut menuju bagian akhir sistem pencernaan. Bayangkan, seperti petugas kebersihan yang mulai bekerja setelah sebuah acara selesai. Dan karena kontraksi ini cukup kuat, maka udara dan cairan di dalam saluran pencernaan ikut terdorong. Akibatnya, muncullah suara yang bisa kita dengar dari luar. Inilah sebabnya suara perut sering muncul beberapa jam setelah kita makan. Lalu di bab keempat, kenapa ya suaranya kadang terdengar sangat
keras. Jadi kalau dipikir-pikir, gerakan cairan dan udara di dalam tubuh seharusnya itu kecil. Lalu kenapa ya kadang suara perut terdengar begitu keras sampai orang lain bisa mendengarnya? Jawabannya ada pada kondisi lambung saat itu. Ketika lambung relatif kosong, ruang di dalamnya menjadi lebih terbuka. Dan ruang kosong ini dapat memperkuat getaran suara. Mirip suara ketika kamu berbicara di ruangan kosong. Suara biasanya terdengar lebih menggema dibanding ruangan yang penuh perabotan. Hal ini sama terjadi pada lambung. Ketika isi lambung sedikit, getaran dari gerakan udara dan cairan menjadi lebih mudah terdengar. Itulah kenapa suara perut saat lapar sering terdengar jauh lebih jelas dibanding saat perut penuh makanan. Di bab kelima, hormon lapar ikut memicu suara perut. Jadi di sini tubuh manusia itu memiliki hormon khusus yang membantu mengatur rasa lapar. Hormon tersebut bernama ghrelin. Saat perut mulai kosong, produksi ghrelin meningkat. Hormon ini kemudian mengirim sinyal nih ke otak bahwa tubuh membutuhkan makanan baru. Menariknya, ghrelin tidak hanya membuat kita merasa lapar. Hormon ini juga merangsang aktivitas saluran pencernaan. Akibatnya, lambung dan usus menjadi lebih aktif bergerak. Semakin aktif gerakannya, semakin besar kemungkinan muncul suara dari dalam perut. Jadi saat kamu mendengar suara perut, itu bukan hanya karena lambung sedang kosong, tapi juga karena ada komunikasi aktif antara lambung, usus, hormon, dan otak yang sedang bekerja sama. Di bab ke-6, kenapa perut masih bisa berbunyi setelah makan? Ini adalah hal yang sering membuat orang bingung. Kalau suara perut identik dengan lapar, kenapa kadang perut tetap berbunyi setelah kita makan? Jawabannya karena suara perut tidak selalu berhubungan dengan rasa lapar. Setelah makan, sistem pencernaan justru bekerja lebih keras. Lambung mulai mengaduk makanan, cairan pencernaan mulai diproduksi, usus mulai memindahkan makanan ke bagian berikutnya. Semua aktivitas tersebut menciptakan gerakan udara, cairan, dan makanan dalam tubuh. Dan gerakan itu juga bisa menghasilkan suara. Jadi suara perut sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tanda aktivitas sistem pencernaan. Bukan semata-mata tanda bahwa kamu harus makan. Nah, stres dan cemas bisa membuat perut lebih berisik. Ini adalah bahasan di bab ke-7. Jadi, pernah merasa perut lebih sering berbunyi nggak saat gugup? Misalnya sebelum ujian, sebelum wawancara kerja, atau sebelum presentasi penting. Ternyata hal ini tuh bukan kebetulan. Otak dan sistem pencernaan memiliki hubungan yang sangat kuat. Bahkan, banyak ilmuwan menyebut usus sebagai otak kedua. Saat seseorang stres atau cemas, otak mengirim berbagai sinyal ke sistem pencernaan. Sinyal tersebut dapat mengubah ritme gerakan usus, mempengaruhi produksi cairan pencernaan, dan meningkatkan aktivitas saluran pencernaan. Akibatnya, suara perut menjadi lebih sering muncul. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa perut mereka tuh bertingkah saat sedang gugup. Nah, di bab ke-8, setiap orang punya suara perut yang berbeda. Menariknya, tidak semua orang mengalami suara perut dengan cara yang sama. Ada orang yang perutnya sangat sering berbunyi, ada yang jarang sekali, dan ada yang suaranya sangat keras. Ada yang hampir tidak terdengar sama sekali. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pola makan, kecepatan makan, jumlah udara yang tertelan saat makan, kondisi usus, jenis makanan yang dikonsumsi, hingga aktivitas sistem pencernaan masing-masing individu. Karena itulah, suara perut setiap orang bisa berbeda-beda. Dan sebagian besar variasi tersebut masih dianggap normal. Lalu, kapan suara perut menjadi tanda masalah? Ini ada di bab ke-9. Dalam kebanyakan kasus, suara perut adalah sesuatu yang normal dan sehat. Bahkan bisa dianggap sebagai tanda bahwa sistem pencernaan masih aktif bekerja. Namun ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan. Misalnya, jika suara perut muncul bersamaan dengan nyeri hebat, mual berkepanjangan, muntah, diare berat, sembelit yang tidak biasa, atau penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, suara perut tuh mungkin menjadi salah satu tanda adanya gangguan pada sistem pencernaan. Namun, jika hanya berbunyi saat lapar, setelah makan, atau sekali sepanjang hari, maka biasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Oke, kita udah sampai ke kesimpulan besar nih guys tentang suara perut yang ada di bab ke-10. Jadi kenapa perut bunyi saat lapar? Karena saat tubuh tidak menerima makanan selama beberapa waktu, sistem pencernaan tetap bekerja. Lambung dan usus terus bergerak untuk membersihkan, mendorong, dan memproses berbagai isi yang ada di dalam saluran pencernaan. Gerakan udara, cairan, dan sisa makanan itulah yang menghasilkan suara. Dan saat perut relatif kosong, suara tersebut menjadi lebih mudah terdengar. Jadi suara perut bukan tanda bahwa ada sesuatu yang salah, justru sebaliknya. Dalam banyak kasus, suara itu adalah bukti bahwa sistem pencernaanmu masih bekerja dengan baik seperti yang seharusnya. Lain kali, saat perutmu berbunyi di tempat yang sunyi, jangan langsung merasa malu atau panik.
Karena suara itu tuh bukan tanda tubuhmu bermasalah, melainkan tanda bahwa ada miliaran proses kecil yang sedang bekerja di dalam tubuhmu tanpa kamu sadari. Setiap detik, lambung, usus, hormon, dan otak saling berkomunikasi untuk menjaga tubuh tetap hidup. Dan mungkin suara yang selama ini kita anggap memalukan itu sebenarnya hanyalah cara tubuh berkata, tenang, aku masih bisa bekerja keras. Nah guys, kayak gitu guys ya. Gue tuh ngiranya kalau bunyi itu lapar ya, karena memang pasti ada tuh rasa tuh ketika bunyi tuh kayak aduh lapar makan. Ternyata bukan itu ya jawabannya ya. Nah buat kalian yang suka sama segmen Kamek Belajar episode kali ini, boleh banget dong di subscribe itu Kamek yang belum subscribe, terus di like di komen ya. Sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.